Andrea sebenarnya ingin sekali menjambak mulut Riley. Tapi sayang, saat ini dia hanya ingin tenang. Permasalahan mata-mata di kediamannya saja sudah membuat Andrea mumet bukan main. Ditambah lagi dengan Riley yang suka membuat masalah. Sepertinya Andrea harus bicara sama Riley. Karena dia juga tidak bisa terus-terusan membuat Riley merasa bahwa dia patut dikasihani karena dia hanya anak angkat, sehingga merasa bahwa apapun yang dilakukan Mami dan Daddy pada akhirnya akan berat sebelah, sampai berniat mau membunuhnya. Sungguh tidak masuk akal. Terserah kamu saja Riley. Kakak sudah lelah sama kamu, ujar Andrea yang langsung turun meninggalkan Riley dengan ekspresi cengok. Tidak bisa dibiarkan. Kenapa respon Andrea kelewat santai? Dia bahkan melengos begitu saja padahal Riley sudah memancing emosinya. Sepertinya memang Riley yang harus turun tangan sendiri. Mungkin Riley tidak tahu betapa sedang menahan dirinya Andrea. Dia masih mengingat status Riley yang merupakan adik sahnya, berusaha memikirkan hal yang baik tentang Riley. Toh juga sekarang dia sangat lapar. Jadi tidak ingin memperdulikan hal-hal seperti ini. Andrea memilih pergi menuju dapur mencari buah untuk dia kupas sebelum makan hidangan utama. Mau makan hidangan utama pun tidak bisa karena belum jadi. Nona ingin makan. Salah satu pelayan terkejut melihat Andrea yang kini sedang mengupas apel untuk dia makan. Mendengar pertanyaan itu Andrea menganggukkan kepalanya. Saya lapar, makanan juga belum jadi. Mengganjal perut tidak apa-apa kan? Pelayan itu tampak khawatir, karena sekarang membiarkan majikannya yang mengerjakan hal tersebut. Sini saya akan mengupasnya untuk nyonya, pinta pelayan tersebut. Tentu saja Andrea memberikan apel itu dan menanti semua apel sudah dipotong dan dikupas. Tentu saja Andrea kira dia sudah lepas dari hal memuakkan ketika bersama Riley, tidak disangka wanita itu malah mendekatinya lagi. Sedang apa Kak? Wah, Andrea ingin memberikan tepuk tangan yang banyak untuk Riley. Karena baru saja beberapa menit yang lalu dia menghina suaminya, lalu terlihat mengintimidasi Andrea. Sekarang dia sudah berubah menjadi ibu peri yang baik. Sebenarnya Riley ini punya kepribadian ganda atau memang orang yang terlalu munafik mempunyai dua muka. Aku ingin makan apel, jawab Andrea. Aku juga mau dong. Riley langsung mencomot salah satu potongan apel. Andrea hanya mengangguk membiarkan, toh juga hanya apel. Namun setelah diperhatikan lagi, ternyata Riley mengambilnya cukup banyak. Bahkan belum selesai pelayan itu memotongnya apel sudah hampir habis. Hal itu membuat Andrea meliriknya dengan tajam. Kamu hampir menghabiskannya, aku belum mencobanya karena pelayan sedang memotongkannya untukku, tegur Andrea masih dalam tahap wajar, dan tidak ada kemarahan sama sekali. Padahal dia yang dari tadi menunggu apel tersebut, meski sebenarnya dia bisa menunggu lagi tapi tindakan Riley terlalu kekanakan. Tidak apa-apa kan Kak? Apel di rumah ini banyak, jangan hanya karena satu apel saja Kakak marah. Andrea lebih memilih untuk diam, nanti kalau dia berbicara maka Riley akan memutarbalikkan fakta secara gamblang lagi. Dia masih mau mentolerir karena mengingat kondisi adiknya yang sedang hamil muda itu. Karena takut habis dengan cepat, Andrea mengambil beberapa potongan apel yang masih tersisa untuk dia makan. Siapa sangka dari potongan apel yang hendak dia makan, Riley tiba-tiba menangis. Hal itu lantas menimbulkan tanda tanya bagi Andrea, mengapa wanita ini tiba-tiba menangis. Sialnya. Andrea melihat Mami yang kini mendekat ke arah mereka. Begitu juga Rio yang sudah rapi dengan pakaian kantornya. Mami mendekat dengan raut wajah khawatir, ada apa ini? Riley kenapa kamu menangis? Tanya Mami yang langsung memeluk putri bungsunya itu dan menatap pemuh tanya ke arah Andrea. Rio yang sudah berada di tengah-tengah mereka memberikan tatapan penuh tuduhan ke arah Andrea, Andrea, kamu mengganggu adikmu lagi ya? Andrea mengernyitkan dahinya bingung, tidak tuh.
Aku sedang makan apel tiba-tiba dia menangis, balas Andrea dengan raut wajah sinis. Ini juga si Raeli ngapain pakai nangis? Memangnya apa yang membuatnya menangis seperti itu? Andrea sendiri tidak bisa menebak apa yang sebenarnya wanita ini pikirkan. Kemarin kamu juga mengganggunya Andrea. Aku minta padamu jangan mengusilinya, kamu tahu kan kalau Raeli itu sedang hamil. Padahal posisinya kamu adalah kakak. Mami melirik Andrea penuh tanya, apa yang dikatakan oleh Rio itu benar sayang? Andrea segera menggeleng sebagai balasan. Tentu saja itu tidak benar, jelas-jelas Raeli yang tiba-tiba menangis tidak tahu apa penyebabnya. Kenapa malah menyalahkan Andrea? Bukan aku, tanya sendiri pada orangnya. Kalau dia berbohong, ada pelayan ini yang tadi melihatnya menangis tiba-tiba. Mendengar hal itu sontak Raeli berusaha untuk menahan tangisnya dan menggeleng pelan, maaf Mi, bukan begitu tadi. Aku hanya merasa sensitif saat apelnya dimakan semua sama Kak Andrea. Rasanya seperti aku tidak ingin apel itu habis. Aku juga tidak tahu kenapa rasanya seperti ini, ungkap Raeli jujur. Oh jadi ini karena apel yang aku makan di suapan terakhir. Andrea menghela nafas. Silahkan kamu makan saja. Aku sudah tidak minat, heran ya aku sama kamu, apapun yang aku miliki kamu seolah-olah hendak mengambilnya, ujar Andrea dengan raut wajah datar. Tentu saja mendengar hal itu Rio melirik sinis ke arah Andrea, jaga bicaramu Andrea. Kamu tidak suka pada Raeli jangan berkata seperti itu. Raeli sedang sensitif karena hamil. Seharusnya kamu bisa mengerti dong, kenapa kamu tidak mau mengerti juga? Andrea menghela nafas jengah, aku juga sedang sensitif sekarang Rio. Aku tidak peduli sedang berada di depan Mami atau tidak. Yang jelas tolong ajari istrimu itu untuk menghargai apa yang dia miliki dan tidak tamak. Andrea tadi berusaha untuk menahan, tapi sekarang sudah meledak saja. Mami yang melihatnya segera memberikan teguran pada putri sulungnya itu, Andrea. Wanita itu menoleh ke arah maminya dan tersenyum. Aku tiba-tiba tidak nafsu makan mie. Aku balik ke kamar saja ya, nanti pelayan tolong antarkan sarapan itu ke kamarku. Jangan melarangku karena sekarang aku butuh waktu sendiri. Andrea mengatakannya dengan tegas tanpa bantahan. Meninggalkan mereka yang membuat mood paginya begitu buruk. Dia tidak menyangka Raeli semakin menjadi saja. Lihat apa yang mungkin Andrea akan lakukan pada Raeli setelah ini. Intinya amati saja terlebih dahulu, karena dia belum bergerak jauh. Sudah jangan menangis lagi. Raeli menatap sang mami dengan raut wajah sendunya, apa Raeli salah ya Mi? Sepertinya Raeli harus minta maaf sama Kak Andrea. Mami segera menggeleng kecil, sudah jangan bersedih lagi karena ini bukan sepenuhnya salah kamu. Raeli diam-diam tersenyum penuh kemenangan. Sekarang Mami memihaknya penuh, jadi Andrea tidak akan memiliki tempat lagi di sini. Tetapi Raeli sudah membuat Kak Andrea marah Mi. Nanti Raeli mau bertemu dengan kakak dan minta maaf atas semuanya. Rio duduk untuk mengelus pelan puncak kepala Raeli. Tidak perlu, bukan begitu Mi. Tanya Rio pada Mami. Maklum Mami adalah orang yang hangat dan lembut. Rio akui bahwa baru kali ini dia merasakan sosok ibu yang begitu perhatian pada dalam diri Nyonya Celestine. Hal itu juga salah satu alasan kenapa Rio mau membiarkan Raeli untuk tinggal sementara waktu di sini. Seharusnya memang Rio malu, apalagi alasan kenapa Raeli tidak mau tinggal di luar selain kediaman Celestine, adalah karena memang dia tidak betah kalau bukan selain di sini. Iya sayang, nanti Mami coba bantu bicara sama kakak kamu ya. Pasti dia memaklumi, atau mungkin sedang datang bulan. Jadi kalian sama-sama sensitif, Andrea juga akan merasakan hal yang sama kok kalau nanti dia juga hamil. Raeli menganggukkan kepalanya meminta tisu pada Rio. Entahlah, sepertinya menunggu Mami untuk mendapatkan cucu dari Andrea akan sangat sulit.
Karena hubungan palsu Andrea dan James tentu saja tidak akan berakhir baik. Sepertinya Riley harus datang mengunjungi Andrea lagi setelah ini. Dia ingin melihat bagaimana reaksi wanita itu mengetahui Mami yang akan selalu membela Riley. Sementara itu para pelayan di dapur sana berbisik. Sebenarnya tanpa mereka ketahui, para pelayan yang bekerja di kediaman Celestine tahu betul bagaimana perangai nona kedua mereka. Entahlah rasanya bahkan lebih baik nona pertama. Karena semenjak nona pertama menikah saat itu, nona kedua jadi lebih sering mengumpat ke mereka dan memarahi mereka karena hal kecil. Sekarang juga pelayan itu melihat bahwa nona kedua mereka melakukan tindakan yang biasanya ia lakukan kepada mereka. Kenapa ya, nona kedua bertingkah seperti itu? Padahal mereka berdua bersaudara, celetuk salah satu pelayan. Itu karena mereka saudara tapi tidak sedarah. Loh, Tuan Alvaro punya istri lain. Hush. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi nona kedua itu anak angkat yang diambil di panti asuhan. Meninggalkan pembicaraan para pelayan kini. Suasana di ruang makan cukup hening. Karena Riley sedang menikmati sarapannya yang tenang tanpa gangguan. Bagaimana dengan keadaan perusahaan Rio? Tanya Mami lembut. Sudah dalam perbaikan Mi. Karena sekarang Rio harus memulai lagi dari awal. Merombak semua yang pernah dilakukan, bahkan sistem manajerialnya akan diganti. Mami menganggukkan kepalanya paham, tapi Mami minta sama kamu, sesibuk-sibuknya kamu ingat untuk tetap memperhatikan Riley karena dia sedang hamil anak kalian sekarang. Riley benar-benar tersentuh mendengarnya. Mami memang selalu membuatnya merasa tidak ingin membagi Mami dengan siapapun. Oh iya, kemarin Mami lupa menanyakan usia kandungan Riley sudah berapa minggu. Entah kenapa Mami ingin sekali langsung membelikan beberapa barang bayi yang lucu, ungkap Mami. Kata dokter baru 4 minggu, iya kan sayang? Riley membalasnya dengan anggukan. Meski saat ini entah mengapa dia merasa sedikit gelisah. Mami menepuk pelan bahunya begitu melihat Riley yang terdiam. Sementara itu di dalam kamar, Andrea sedang tidur-tiduran dengan malas. Entah kenapa dia merasa malas untuk apa-apa sekarang. Meski dia sedikit lapar, namun dia tidak menaruh minat pada makanan yang sudah diantarkan tadi. Andrea tidak berani menyalakan ponselnya. Karena tentu saja dia pasti harus pergi bekerja sekarang, meski rasanya sangat malas untuk pergi ke sana. Sebelum dia menonaktifkan ponselnya tadi, Andrea menghubungi Ditra dan meminta Emil untuk datang. Meski Andrea juga tidak enak karena meminta Emil terus menjadi supirnya, namun hal itu terpaksa dia lakukan karena memang sedang malas menyetir. Mana perjalanannya nanti akan cukup jauh. Meski dia mengindikasikan bahwa sekarang dia sedang berada dalam kemalasan. Namun mau tidak mau Andrea harus masuk dan mungkin ingin mengajukan cuti liburan. Kalau cuti hamil, nanti semua orang akan heboh dengan berita ini. Tok. Suara ketukan pintu mengalihkan atensinya. Ketika pintu itu terbuka dan kini Mami masuk, Andrea menghela nafas jengah. Ternyata yang datang sekarang adalah Mami. Ada apa Mi? Kamu mau pergi bekerja? Andrea menganggukkan kepalanya, memangnya kenapa Mi? Tanya Andrea lagi. Tidak ada, Mami hanya mau memastikan kamu baik-baik saja. Karena tadi Mami lihat hubunganmu sama Riley menjadi tidak baik lagi ya? Tanya Mami. Andrea menghela nafas jengah, sudah Mi jangan dipikirkan, itu hanya perdebatan kecil antara adik dan kakak. Mami terlihat sedih. Dia menggenggam tangan Andrea yang terasa sedikit dingin. Entah kenapa pandangan Mami beralih pada perut Andrea yang terlihat membuncit. Kamu gendutan ya? Sepertinya memang begitu Mi. Tidak masalah, kamu pantas bahagia sayang. Hanya saja tolong maklumi ya sikap adikmu. Tahu sendiri dia kan sedang hamil, takutnya hal itu mempengaruhinya nanti. Andrea lagi-lagi mengangguk paham, Andrea paham kok Mi. Mami tenang saja.
Setelah berbincang dengan Mami tadi, Andrea bersiap untuk pergi bekerja. Kalau biasanya Andrea akan mengenakan pakaian formal rok pendek serta blus, sekarang Andrea memakai terusan panjang dan blazer. Sadar kalau dirinya sedang hamil. Ditra dan Emil juga sudah datang dari tadi. Mereka menanti Andrea yang masih bersiap. Tentu saja Nyonya Celestine mempersilahkan mereka untuk masuk namun mereka menolak. Sayangnya sebelum Andrea sempat melangkah keluar, dia melihat Raeli yang saat ini kembali berdiri di pinggir tangga. Entah apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Andrea sebenarnya malas untuk menyapa Raeli. Dia masih kesal dengan ucapan Raeli tentang James dan tentang dia yang mengambil potongan apelnya. Siapa sangka Raeli justru menoleh ke arahnya, satu sudut bibirnya terangkat menatap lekat ke arah Andrea. Seakan memberitahu Andrea, tolong perhatikan aku baik-baik. Entahlah kenapa sekarang Raeli terlihat aneh. Dia bahkan tersenyum seperti itu. Seakan-akan sesuatu akan terjadi sebentar lagi. Tidak butuh waktu lama mata Andrea membelalak terkejut bukan main. Karena sekarang wanita justru menjatuhkan dirinya sendiri dan berguling di antara banyaknya anak tangga. Mami yang baru saja kembali dari mempersilahkan tamu, terkejut bukan main saat melihat kejadian di depannya. Raeli. Pekik Mami terkejut. Sementara saat ini Andrea terpaku di tempatnya. Tangannya menjulur ke depan tidak percaya. Tatapan mata Mami segera menuju ke arahnya. Andrea, apa yang sudah kamu lakukan? Andrea terpaku dan mematung. Ini benar-benar di luar dugaannya. Andrea saja terkejut ketika melihat Raeli tiba-tiba menjatuhkan dirinya sendiri dan terguling di antara banyaknya anak tangga. Ini pertama kalinya Mami berteriak seperti itu padanya. Tungkai Andrea seketika lemas, karena sosok Mami yang tidak pernah dia lihat lagi, kembali muncul. Panggil ambulan. Tentu saja para pelayan yang melihat nona kedua terkapar lemas tidak berdaya, segera membantu nyonya mereka membawa Raeli. Andrea masih terdiam kaku, sebelum Mami menyadarkannya. Pada akhirnya saat ini Raeli dibawa ke rumah sakit bersama Emil dan Ditra. Andrea duduk di belakang bersama Mami dan Raeli yang saat ini tidak sadarkan diri. Andrea masih terdiam mencerna apa yang baru saja terjadi padanya. Andrea benar-benar tidak bisa berkata-kata. Raeli senekat itu dan hampir saja membunuh dirinya sendiri. Apa wanita itu waras? Andrea, kamu berutang penjelasan pada Mami, ujar Mami dingin. Hal itu membuat hati Andrea merasa sakit. Sungguh, bukan dirinya yang mendorong Raeli. Wanita itu yang gila menjatuhkan dirinya sendiri dan terguling karena memang kemauannya sendiri. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tanya Ditra yang kini menatap raut wajah Andrea yang lesu dan pucat. Sejujurnya siapa yang tidak terkejut melihat langsung orang bodoh yang menjatuhkan tubuhnya sendiri seperti tadi. Beruntung sekarang Raeli cepat ditangani. Hanya saja Mami seperti sedang mendiaminya, sejujurnya Andrea tidak bisa seperti ini. Dia merasa sangat kesal dan sedih di saat yang bersamaan. Mami, bukan Andrea yang melakukannya, ucap Andrea yang kini mencoba untuk berbicara dengan maminya. Namun sepertinya Mami tidak ingin mendengarkannya. Sekarang Mami terlihat tidak menggubris apapun yang Andrea lakukan. Sungguh, bukan Andrea. Mami percayakan sama Andrea. Entahlah rasanya sangat frustasi didiami oleh Mami sendiri. Nanti kita bicara, Mami berharap tindakanmu itu tidak membuat Raeli keguguran ataupun hal buruk lainnya. Andrea sudah menduga pasti maminya tidak akan percaya dengan apa yang Andrea ucapkan. Wanita itu hanya bisa menghela nafas jengah dan kini menunggu di depan ruangan dengan perasaan campur aduk. Ditra, bukan aku yang mendorongnya. Dia benar-benar menjatuhkan dirinya sendiri, ujar Andrea yang kini berbicara pada Ditra, sementara gadis itu hanya bisa menatap sedih ke arah nyonyanya. Memang terdengar sangat mustahil kalau hanya Andrea yang mengatakannya.
Karena hanya ada dia di sana saat itu, lalu Mami datang menyaksikan seolah-olah Andrea yang telah mendorong Riley. Tidak lama setelah itu dokter keluar dari ruangan pemeriksaan. Meminta pasien segera dipindahkan ke ruang inap. Mami mengurus semuanya dengan cermat. Saat ini Andrea masih terpaku di dalam ruangan inap Riley. Tidak lama Mami masuk ke dalam ruang inap, sudah telepon Rio. Tanya Mami, namun tatapannya seolah datar dan tanpa perasaan. Sudah. Sebenarnya bukan Andrea yang menghubungi Rio, tapi dia meminta Ditra menghubunginya karena Andrea tidak sanggup mengatakannya pada Rio. Bagaimana kata Dokter Mi? Tanya Andrea ragu. Mami menghela nafas jengah, Mami sudah bilang sama kamu sebelumnya kan Andrea. Kamu harus bisa memaklumi adikmu, dia bertingkah seperti itu karena memang sedang sensitif. Adikmu sedang hamil sayang. Andrea tampak frustasi, tapi Mi bukan Andrea yang mendorongnya. Sungguh, Andrea bahkan berani bersumpah. Suara Andrea sedikit meninggi. Lalu apa yang Mami lihat? Tidak mungkin saat itu Riley menjatuhkan dirinya sendiri. Apalagi dia sedang hamil, dan pasti sangat menjaga kondisi bayi yang ada di kandungannya. Andrea tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Namun satu hal yang pasti, sekarang dia benar-benar kesal bukan main. Andrea memilih bungkam dan membiarkan tuduhan itu tertuju padanya. Namun sepertinya dia harus memeriksa CCTV yang ada di dekat tangga, atau yang mengarah ke arahnya. Pasti bisa dengan jelas terlihat kalau Andrea tidak mendorong Riley. Dokter bilang Riley cedera tangan. Bersyukur dia hanya pendarahan ringan dan bayinya masih kuat bertahan. Bagaimana kalau tidak? Pasti dia akan merasakan apa yang pernah Mami rasakan Andrea. Andrea tahu dengan benar kalau maminya pasti merasa kejadiannya seperti dejavu. Mungkin karena teringat masa lalu juga, Mami menjadi lebih sensitif. Sungguh Riley sudah membuat kesabarannya habis. Andrea akan mengingat ini dan tidak akan pernah melupakannya. Apa yang membuat kamu berpikir untuk melakukan hal keji itu sayang? Apa karena Riley lebih dulu hamil dari kamu? Mami masih tidak terima dan kini menyalahkan putri sulungnya itu. Andrea yang memang sedang merasa sensitif tidak bisa membendung air matanya. Meski dia benci terlihat lemah, namun air mata itu lolos begitu saja. Riley benar-benar gila. Apa karena ingin menjebak Andrea di posisi ini dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya dan nyawa janin yang sedang dia kandung. Sebenci itukah Riley padanya? Sebenarnya apa salah Andrea pada adiknya itu? Dari kecil Andrea menyayanginya seperti seorang adik kandung. Tapi kenapa sekarang Riley seakan berubah menjadi orang yang kejam dan licik? Percuma Mami menyalahkan Andrea. Terserah Mami mau menganggap Andrea jahat atau Andrea pelakunya. Tapi sungguh, bukan Andrea yang melakukannya. Hanya itu yang harus Andrea yakini sendiri. Karena tidak ada yang percaya sama Andrea. Mami terlihat mengusap wajahnya frustasi. Di satu sisi dia merasa kecewa dengan putrinya, tapi di sisi lain dia merasa kasihan pada putri bungsunya. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Andrea, Mami minta kamu jujur sama Mami. Apa kamu yang mendorong Riley? Andrea menghela nafas gusar, bukan Mami, bukan Andrea yang melakukannya. Kenapa Mami tidak mau percaya? Mau sampai mulutnya berbusa pun jika Andrea jelaskan namun Maminya tidak mau mengerti, sama juga bohong. Apalagi dia melihat dengan jelas tangan Andrea yang menjulur ke depan. Kalau memang Mami tidak percaya, silahkan Mami lihat langsung CCTV yang ada di rumah. Meskipun arahnya ke arah Andrea saat berdiri, setidaknya Mami harus tahu kalau jarak Andrea dan Riley saja tidak dekat. Mami menghela nafas jengah dia membiarkan putri sulungnya itu membela dirinya. Meski apa yang dikatakan oleh Andrea memang ada benarnya. Apapun itu jangan sampai saling menyakiti Andrea. Mami tidak pernah mengajarkan kamu untuk menyakiti saudari kamu sendiri kan? Andrea hanya menunduk pasrah.
Namun sebagian hatinya merasa bersyukur karena tidak terjadi apapun pada janinnya. Kalau sampai terjadi, mungkin saja Andrea akan menyalahkan dirinya yang tidak menahan tindakan gila dari Riley. Riley memang gila, kenapa dia sampai melakukan hal itu? Kalau janinnya selamat, kalau tidak selamat bagaimana? Sepertinya dia harus dibawa ke psikiater agar tidak salah langkah. Brak. Dua wanita itu menoleh ke arah Rio yang baru saja datang. Nafasnya tersengal seakan baru selesai berlari dalam jarak yang cukup panjang. Apa yang terjadi pada Riley? Tanya Rio panik. Melihat tangan Riley diperban, rasanya saat ini Rio ingin menghancurkan orang yang sudah menyentuh istrinya dan berani melukai istrinya. Kamu tenang dulu Rio, karena sekarang bayi kalian aman. Hanya saja Riley mengalami patah lengan. Mami juga sama terkejutnya sayang. Kamu tenang ya, karena sekarang Riley baik-baik saja. Rio menghela nafas lega dan sekarang mendekat ke arah ranjang istrinya. Tatapan mata itu berubah sayu. Sepertinya Riley terpeleset dan jatuh dari tangga, ucap Mami. Tentu saja hal itu membuat Andrea menoleh ke arah maminya. Entah rasanya cukup senang mengetahui Mami masih mau membelanya. Padahal Mami tahu sendiri kalau saat itu dia menuduh Andrea, mengingat Andrea ada di lokasi kejadian. Kita tunggu saja Riley bangun, dan menjelaskan semuanya. Rico mendapat kabar dari Kelvin tentang wanita yang dicurigai oleh nyonya mereka. Tentu saja Rico langsung datang ke TKP. Di mana sekarang begitu dia datang ke kediaman tuannya. Kediaman ini tampak sepi. Hanya ada Pak Ernest yang dia lihat memantau pekerja baru sementara yang memang membersihkan mansion ini. Kalau Tuan James ada di sini, mungkin Pak Ernest sudah dipecat, namun konteksnya sedikit berbeda karena Pak Ernest melakukan hal ini atas perintah nyonyanya. Kemana Emil, Ditra dan yang lainnya? Tanya Rico pada Pak Ernest begitu sampai di kediaman Tuan dan nyonyanya. Pria tua baya itu menoleh ke arah Tuan Rico dengan mengulas senyum ramah. Emil dan Ditra sedang menemani nyonya. Katanya dia akan pergi bekerja, sehingga meminta Emil untuk ikut serta menyupiri nyonya. Rico mengernyitkan dahinya bingung, sejak kapan Emil bisa menyetir? Tanya Rico penasaran. Tuan Kelvin yang mengajarinya saat itu. Karena memang tidak ada yang mengangkut persediaan di gudang. Sehingga Tuan Kelvin mengajari Emil mengendarai mobil. Tuan Rico sendiri tumben datang kemari. Bukankah Tuan sedang berada di luar negeri? Rico mengangguk paham. Tentu saja karena ada barang yang tertinggal, sehingga saya harus kembali dan memeriksa sesuatu. Oh ya, saya sangat lapar, mana koki itu? Tanya Rico kepada Pak Ernest. Pria tua baya itu tampak mengingat-ingat. Setaunya tadi Anggi memang izin keluar, namun untuk tempatnya Pak Ernest tidak tahu pasti. Dia sedang keluar sebentar, tapi saya tidak tahu kemana dia pergi, jawab Pak Ernest. Kalau begitu tidak perlu repot-repot. Rico segera pergi menuju ruangan kerja tuannya. Entahlah sekarang dia sedang berpikir, tidak mungkin dia tahu percakapan rahasia itu kalau tidak ada sesuatu yang ada di ruangan kerja James, atau jangan-jangan ada di sekitar ruangan itu. Rico masuk ke ruangan kerja James dan melihat semua dokumen dan buku-buku Braille tersusun rapi tanpa ada bukti seseorang pernah menyentuhnya. Rico mencoba memeriksa segala sesuatu yang ada di atas meja kerja tuannya. Namun dia tidak menemukan apapun itu. Kira-kira di mana dia meletakkannya? Gumam Rico pelan. Dia sampai mencari ke etalase berisi dokumen-dokumen dan buku-buku pribadi milik tuannya. Namun dia tidak menemukan ada yang aneh dengan hal itu. Rico tentu saja tidak putus asa dalam mencari sesuatu. Dia memang berpikir bahwa kemungkinan ada alat penyadap di sekitar sini. Pembicaraan rahasia mereka sampai terdengar, sembarang orang lain tidak bisa mendengarnya meski di luar ruangan sekalipun. Rico menggeledah seisi ruangan. Tidak peduli tampilannya berantakan. Dia juga punya wewenang untuk melakukan hal ini atas izin dari Tuan James.
Ketika tatapan Riko jatuh pada keset yang letaknya ada di depan pintu, dia perlahan mulai mendekat dan mencoba untuk menarik keset tersebut. Gotcha! Dia mendapatkan apa yang dia cari. Dengan segera Riko keluar dari ruangan dengan alat penyadap di tangannya. Ternyata Nyonya Andrea cukup membantu banyak, karena kalau dia tidak mengatakan hal ini, mungkin Riko tidak akan pernah bisa tahu bahwa selama ini mereka disadap. Mana alat penyadap yang digunakan tidak murah. Dia akan melacak siapa orang yang sudah berani meletakkan alat ini di kediaman tuannya. Tuan Riko, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda cari? Tanya Pak Ernest begitu melihat Tuan Riko kembali membawa sesuatu di tangannya. Riko hanya mengisyaratkan Pak Ernest untuk diam, dan dia pamit tanpa mengatakan apa-apa. Membuat Pak Ernest mengernyitkan dahinya bingung. Namun sebelum Riko benar-benar pergi, dia diam-diam pergi ke ruangan belakang, di mana tempat tidur para pelayan tersedia di sana. Mereka punya tempat masing-masing dengan ruangan yang tidak terlalu sempit. Ketika Riko masuk, dia melihat ada sesuatu yang aneh di tempat sampah. Seharusnya itu menjadi paper bag dari beberapa merek terkenal. Riko menelisik lagi kira-kira siapa yang memiliki kamar di sini. Dengan berani Riko mencoba untuk membuka pintu kamar itu. Dia kira akan terkunci, tapi Riko salah besar. Karena nyatanya kamar itu memang tidak terkunci. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Riko segera pergi untuk memproses hukuman karena telah berani berkhianat pada keluarga Artadov. Tidak berakhir sampai di sana saja. Riko segera menghubungi nyonyanya, namun tidak ada balasan sama sekali. Entah kenapa dia menjadi sangat khawatir sekarang. Riko mencoba meraih saku celananya dan melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Pria itu memutar bola matanya jengah, karena Kelvin kembali menghubungi dirinya. Apa? Sudah kamu temukan? Iya, aku sangat yakin 1000% itu dia, jawab Riko mantap. Siapa? Kelvin terdengar sangat penasaran di seberang sana. Sementara Riko sengaja ingin menggodanya. Kamu tidak akan menyangka siapa orang itu sebenarnya. Meski ini masih praduga, tapi aku melihat sesuatu yang ganjil dan bisa memastikan bahwa memang dia pelakunya, ujar Riko mantap. Beruntung dia sudah mematikan alat penyadap yang ada di tangannya. Riko memperhatikan alat itu dengan seksama. Orang biasa tidak mungkin bisa membeli alat ini, memang kuat dugaan Riko bahwa orang dari Nyonya Kalia sudah memerintahkan dia. Riko bahkan melihat wajah yang tampak akrab dan tidak pernah bisa dia lupakan. Bagaimana keadaan Tuan? Operasinya berjalan dengan lancar bukan? Ya, berjalan sangat lancar. Namun untuk saat ini dia harus terapi. Perban matanya belum dibuka dan kemungkinan akan dibuka sore nanti. Riko berdehem paham, lalu bagaimana dengan Nyonya Andrea? Aku tidak dapat menghubunginya. Sekarang Tuan bertanya bagaimana kabarnya, dan sebenarnya dia ingin menelpon Nyonya. Hanya saja dia tidak ingin, karena takut lepas kendali dan langsung pulang sebelum dipinta oleh dokternya, jelas Kelvin. Aku belum mencoba bertemu dengan Nyonya. Karena dari tadi dihubungi pun Nyonya tidak pernah membalasnya. Periksa keadaan Nyonya, karena Tuan benar-benar akan sangat mengamuk seperti orang gila kalau tidak mendengar kabar Nyonya sekarang. Kelvin terdengar begitu bersemangat. Riko berdecak sebal, iya. Kalau begitu sekarang tutup teleponnya bodoh. Dia bersyukur karena Tuan begitu semangat akan melakukan operasi. Teringat saat itu dia pernah mencoba melakukannya namun gagal karena satu dan lain hal. Sekarang tuannya berhasil melalui proses operasi ini. Dalam waktu dekat dia pasti akan melihat bagaimana tuannya itu akan sangat posesif. Karena pada dasarnya Nyonya Andrea begitu cantik, dia tidak akan membiarkan orang lain menuji apa yang sudah diklaim dirinya sebagai miliknya. Mengingat kemesraan tuan dan nyonyanya, Riko jadi ingin memiliki pasangan.
Meski dia sendiri tidak terlalu tertarik dengan gadis-gadis yang menyerahkan dirinya kepada Riko hanya karena kedipan mata. Sekarang yang dia harus lakukan adalah melacak keberadaan orang yang telah menggunakan alat penyadap ini. Riko segera memproses hukumannya dan memastikan orang tersebut masuk penjara. Sampai sekarang Raeli belum kunjung sadar. Mami dari tadi berdoa dan berharap agar putri bungsunya itu cepat sadar, begitu juga Rio yang mau tidak mau membawa pekerjaannya yang ada di kantor ke ruangan ini. Andrea tidak bisa pergi begitu saja. Karena memang hatinya juga tidak tenang untuk meninggalkan adiknya yang belum kunjung sadar, padahal ini sudah 3 jam semenjak dia pingsan. Mami. Suara itu membuat Andrea yang berdiri di pojok sana mendekat ke arah mereka. Wanita itu menghela nafas karena melihat Raeli kini baik-baik saja. Raeli tampak bingung dan melihat tangannya sendiri kena perban. Betapa terkejutnya dia, apalagi sekarang dia meraba-raba perutnya dengan panik. "Ah, anakku. Di mana anakku?" ujar Raeli yang kini merasa panik tidak merasakan apapun di perutnya. Mami segera menenangkan dan memeluk putri bungsunya itu, begitu juga Rio yang tampak memperhatikan Raeli. "Tenang saja sayang, bayi kita baik-baik saja." Raeli terlihat menghela nafas lega. Kali ini tatapannya beralih pada Andrea. Mendadak Raeli berekspresi takut dan memeluk perutnya, seakan-akan sedang melindungi apa yang berharga di sana. Hal itu langsung membuat Rio menatap curiga ke arah Andrea. Mami juga sama, karena memang dari tadi Mami menanti Raeli sadar karena ingin mendengar langsung seperti apa kejadiannya. "Sayang, kenapa kamu melihat kakakmu seperti itu?" tanya Mami lembut. Andrea mendekat, namun semakin Andrea mendekat maka wanita itu akan semakin menggeleng takut. Hal itu lantas membuat Rio bisa langsung menyimpulkan apa yang mungkin terjadi. Kini pria itu mulai menatap tajam ke arahnya. Andrea katakan, "Apa yang sudah kamu lakukan kepada istriku?" tanya Rio dingin penuh intimidasi. Andrea dengan cepat menggeleng, "Tidak, aku tidak melakukan apapun terhadap dirinya. Justru aku yang mau bertanya, kenapa dia melakukan tindakan bodoh seperti itu?" Mendadak Raeli terlihat panik. Kemudian dia kembali histeris dan memeluk perutnya sendiri. Dia tiba-tiba menatap tajam ke arah Andrea dan menunjuknya. Dia yang sudah sengaja mendorongku." tunjuk Raeli dengan ekspresi marah. "Apa?" Rio segera menatap Andrea sembari menggeleng tidak percaya. Mami juga sama terkejutnya, apalagi tadi dia sempat berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang hanyalah kecelakaan semata karena memang dia tahu Andrea putri sulungnya pasti jujur dan tidak pernah berbohong. "Mami, tadi Mami berkata bahwa Raeli jatuh karena terpeleset. Tapi sekarang kenapa semuanya berbeda Mi?" Rio bertanya menuntut penjelasan. Hal itu lantas membuat Mami kini menatap ke arah Andrea dengan sendu. "Andrea, katakan pada Mami dengan jujur. Apa kamu benar-benar tidak mendorong Raeli?" Mami bertanya untuk memastikan. Mana ada maling mau menggakumi. Apalagi Andrea mungkin saja punya motif dalam melakukan hal itu. Rio berkata mantap. Entah kenapa Andrea merasa Rio terlalu percaya diri. Lalu kini tatapan Andrea mengarah pada Raeli. Wanita itu sengaja menatapnya tajam seolah-olah memperingatkan Raeli bahwa jangan pernah berkata omong kosong tentangnya. Karena Andrea tidak segan-segan melakukan hal yang mungkin lebih parah dari apa yang dia lakukan sekarang. Namun sepertinya Raeli tidak menggubris dan sengaja terlihat menantang Andrea. Satu sudut bibirnya terangkat ke atas kemudian ekspresinya berubah begitu Rio berbalik menatapnya. Wanita licik. Andrea benar-benar tidak akan memaafkan Raeli sekarang. Karena apa yang sudah dia lakukan benar-benar keterlaluan. "Kamu masih mau menuduhku? Mana buktinya kalau aku yang mendorong Raeli?" Andrea berkata dengan percaya diri. Mami, melihatnya sayang. Namun Mami masih tidak mau langsung mengatakan bahwa Andrea mendorongnya. Karena saat melihat posisi mereka juga cukup jauh.
Segera setelah Mami mengatakan hal tersebut, Raeli segera menangis dan memeluk pinggang maminya. Tangisannya terdengar pedih seolah-olah sudah melalui banyak rintangan. Mami. Itu dia Mami, dia ingin mengambil anakku. Dia ingin membunuh anakku Mami. Raeli tiba-tiba menangis histeris sembari menunjuk ke arah Andrea. Andrea menghela nafas jengah mendengar ucapan Raeli. Sepertinya kalaupun dia membantah, itu semua hanya akan membuang-buang waktunya. Dia memilih untuk diam dan mengamati apa yang akan Raeli katakan lagi padanya. Kak, maafkan aku. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan ambil anakku. Suatu saat nanti kakak akan merasakan rasanya menjadi seorang ibu yang mementingkan anak di atas segalanya, ucap Raeli dengan tatapan pedih. Mami jadi iba dan kini memeluk putrinya dengan sayang. Sementara tangan Rio mengepal kuat. Seandainya tidak ada Mami sekarang, mungkin dia sudah melayangkan tinjunya pada wanita ini. Berani-beraninya dia mengusik ketenangan keluarganya. Rio tidak akan membiarkannya begitu saja. Sementara Andrea masih dengan tatapan datarnya kini melipat kedua tangannya di depan dada. Lalu katakan kepadaku, memangnya kesalahan apa yang harus kumaafkan darimu? Mendengar hal itu Raeli terdiam dengan raut wajah pucat. Ucapan Andrea memang benar-benar tidak bisa diprediksi sama sekali. Sudah Andrea, jangan mengintimidasi adikmu lagi. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan sampai bertindak hampir membuat nyawa adik dan keponakanmu melayang? Mami kali ini terlihat marah. Apalagi saat tatapan Andrea yang datar dan dingin bersinggungan dengan tatapannya. Mami, aku sudah mengatakannya dengan jujur. Tidak mungkin aku mendorongnya. Aku seperti tidak punya kerjaan mendorongnya. Kalau Mami tidak percaya silahkan periksa CCTV yang ada di rumah. Mendengar hal itu raut wajah Raeli sejenak panik, namun dengan cepat dia kembali menangis. Kak, aku tahu kakak pasti menjalani kehidupan pernikahan yang sulit, kakak pasti ingin segera punya anak kan? Tapi tolong Kak, jangan merusak kebahagiaan orang lain hanya karena ingin merasakan kebahagiaan kakak sendiri. Andrea sungguh ingin tertawa mendengar ucapan menggelitik dari Raeli. Tidakkah dia sangat tidak tahu diri sekarang? Seharusnya Andrea sadar dari awal yang tidak punya hati nurani di sini itu adalah Raeli. Buktinya wanita itu tampak panik saat Andrea menyinggung soal CCTV. Padahal jelas-jelas Andrea saksi mata dari kejadian tadi. Bukan karena dia yang mendorong Raeli, tapi memang karena wanita itu yang gila. Sekarang apalagi yang kakak ingin lakukan? Apa tidak puas membuatku menderita seperti ini? Ujar Raeli lagi. Andrea benar-benar merasa Raeli memang cocok menjadi aktris dan akan mendapatkan penghargaan dari aktingnya yang bagus itu. Untuk apa aku merusak kebahagiaanmu? Aku sendiri sudah bahagia dengan hidupku Raeli. Jangan berkata yang aneh-aneh, aku melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan sebelum kamu jatuh tadi. Kesabaran Andrea seperti akan habis apalagi ketika berhadapan dengan manusia modelan seperti ini. Rio mengusap wajahnya kasar, dia berkacak pinggang dan menatap kesal ke arah Andrea. Aku tahu kamu pasti belum bisa melupakanku kan? Lihatlah siapa yang sedang berbicara sekarang. Andrea benar-benar tidak habis pikir kenapa ada manusia yang punya tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi seperti Rio. Andrea menggeleng pelan, kamu pikir kamu lebih oke daripada suamiku. Jelas suamiku bahkan lebih unggul daripada dirimu dalam segala hal. Jadi tidak ada yang harus kusimpan darimu. Apa? Hei dengar. Suamimu itu buta, jelas aku lebih unggul daripada dirinya. Aku tahu kamu masih mencintaiku Andrea tapi jangan sampai menyakiti istriku. Lancang sekali. Andrea berteriak marah. Hentikan, Andrea. Rio. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya.
Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.